Bang, akun BCA digeruduk pendukungnya NM, gimana pendapat abang? Mereka berarti belum baca Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 itu tentang pencucian uang. Jadi di dalam Undang-Undang TPPU itu, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang itu sudah diatur mengenai pembukaan rekening itu ya. Jadi si pihak bank itu wajib memberikan catatan keuangan dari si tersangka atau terdakwa. Nanti teman-teman itu bisa baca di pasal 72. Pasal 72 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Ibu Nafa, kalau Ibu bilang di sini baru kelihatan bahwa pendidikan di Indonesia masih sangat amat tertinggal jauh, disitulah tugas Ibu untuk mensosialisasikan pendidikan masyarakat, terutama yang ada di dapil Ibu. Ya, Niki nyindir seseorang yang pernah make narkocoy sampai sekarang sih. Ya, aku agak hati-hati ya guys, soalnya ini sensitif ya. Jadi gini. Aku habis nonton film, ya kan? Judulnya si Niki membongkar seseorang yang nyindir dia pakai narkocoy. Nah, jadi di film itu guys, ini udah banyak yang tahu dan udah banyak yang nonton, tapi baru aku spill. Jadi gini, yang mengatakan SDM rendah kepada netizen di film tersebut ya, dan yang dibilang si Niki mantan pemakai narkocoy terus bisa bebas. Itu di film ini itu guys, si yang nyindir si Niki itu 2023 itu dia ceritanya dapat money laundry dari oknum jenderal. Nah di film itu oknum jenderal ini pacaran sama dia. Nggak tahu oknum jenderal itu udah punya istri atau belum, gue nggak tahu. Nah tapi proyek yang dibuat 2023 yang dipimpin oleh yang nyindir si Niki ini di film itu dia ini guys bikin proyeknya itu money laundry. Money laundry dari oknum jenderal di film itu ya kan, nggak semua jenderal begitu, tapi di film itu si orang yang nyindir si Niki ini yang ngatain Rere Jelita SDM-nya rendah, memang kalau itu setuju gue banyak memang kalau Rere Jelita itu kalau diajak tukar pikiran karena bukan kelasnya, bukan pergaulannya, karena tinggal di kampung Nanjur Mato memang banyak gak nyambung gitu. Tapi ya gue cuman mau bilang aja, yang di film itu yang nyindir tokoh Niki itu dia selain pakai narkocoy, terus dia itu pernah dapat dana money laundry tahun 2023 buat buka proyeknya gak usah aku bilang lah ya, karena sensitif banget gitu. Jadi dapat money laundry-nya dari oknum jenderal di film itu. Nah, oknum jenderal yang udah punya istri atau belum, aku nggak sampai ke situ nonton filmnya gitu. Tapi banyak yang tahu di film tersebut ya, oknum jenderal itu yang ngasih dana lebih duit dari. Makanya aku bilang di film itu ya guys, si Niki itu cuman TPPU kecil itu. Banyak lagi yang menerima TPPU yang gampang-gampang ngasih temannya rumah, ngasih temannya mobil. Banyak yang lebih berkali-kali lipat lagi daripada 4 miliar di film tersebut gitu. Tapi kalau yang nyindir si Niki di film itu dia selain narkocoy, dia juga menerima duit money laundry tahun 2023 untuk bikin proyek dari oknum jenderal. Itu valid 1 juta % guys ya. Banyak yang tahu di film ini. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Oke Kevin. Nah, ini masuk lagi ke segmen Nikita Mirzani ya. Waduh, ini ada ramalan ya. Geger, peramal ya, katanya Hart Kumai prediksi Dr. Reza Gladys tidak akan terjerat hukum ya dalam kasusnya dengan artis yaitu Nikita Mirzani yang heboh belakangan ini guys ya. Nah, ini kita lihat ya ramalannya seperti apa guys. Kok bisa ya Dr. Reza Gladys tidak akan terjerat hukum? Apakah karena mungkin banyak netizen ya atau kubu dari Nikita Mirzani ya yang mengatakan karena Dr. Reza Gladys itu adalah kebal hukum guys ya. Jadi ibarat kata jaksa-jaksanya sudah disuap, katanya sih seperti itu. Ini dari pihak pemikiran dari pihak
Nikita Mirzani guys, katanya seperti itu. Nah, kita lihat seperti apa ya beritanya guys. Apakah Dr. Reza Gladys ini juga akan terjerat ke pengadilan masalah hukum? Kalau di penglihatan gue dan batin gue yang bilang enggak. Tuh, enggak katanya guys. Apakah ada yang bilang, ini mah karena hardcore nggak suka Nikita Mirzani. Aku lihat komentarnya seperti itu, katanya gitu guys. Jadi memihak ke Reza Gladys, katanya gitu. Nunggunya deg-degan sendiri. 50% yang bertanya apakah Dr. Reza Gladys akan masuk penjara juga. Wallahualam bisawab, saya melihat di penglihatan saya, penerawangan saya, tidak. Waduh. Kalian tahu nggak guys, kalau ternyata Ini ada siapakah saksi Melvian hadir di PN Jaksel ya untuk memberikan kesaksiannya ya. Waduh. Melvina ini adalah salah satu orang yang ikut menyemangati Dr. Reza dan mendukung Dr. Reza saat Dr. Reza ingin membuatkan pelaporan polisi di Polda Metro Jaya kemarin. Nah, pernyataan barusan itu disampaikan oleh Fitri Salhuteru yang merupakan sahabat dari Dr. Reza itu sendiri. Sehingga Melvina ini pun mau untuk jadi saksi dan sudah di BAP juga. Nah, ketika saksi yang sudah di BAP, secara hukumnya si saksi tersebut wajib hukumnya untuk hadir memberikan keterangan di muka persidangan. Pun demikian, jika si saksi ini punya halangan untuk tidak dapat hadir di muka persidangan, maka yang berlaku BAP-nya akan dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Tuh ya. Jadi baik Melvina hadir memberikan keterangan langsung di muka persidangan dengan Melvina tidak hadir tetapi BAP-nya dibacakan oleh jaksa penuntut umum, itu sama saja. Namun alangkah lebih baiknya jika saksi yang sudah di BAP itu hadir langsung ke muka persidangan dan memberikan keterangannya sesuai yang ada di BAP. Tuh guys ya. Yang mana ibu lupa bahwa ibu dipilih oleh masyarakat atau rakyat yang ada di dapil ibu. Dan ibu juga setiap bulan duduk di sana dengan memakai dan digaji oleh uang rakyat. Waduh. Aduh, bikin malu Bikin malu nih Kita kita mau ganti ganti. 5M. 4M mau ganti 5M. Ternyata uang yang ada di rekening hanya 350 juta. Kok kira bank tidak bekerja sama dengan pengadilan kah? Semua yang masuk di pengadilan tuh bekerja sama dengan bank. Tahu? Kalau kau ada masalah uang, kau masuk pengadilan, pengadilan akan sampaikan kepada bank dan cek mata uang kamu yang ada di dalam bank. Jangan malu-malu jangan bikin malu. Kau tidak sama kaya seperti Dr. Reza. Oke? Kau tuh cocok masuk ke marka. Ini siap masuk ke marka ini lebih dari 20 tahun. Waduh. Nah, ini ada berita barang bukti berupa uang 3M dan mobil dari dugaan pemerasan Nikita Mirzani ya. Kenapa kok didetekte yang sama bapak di sebelahnya ya? Barang buktinya ada uang, nanti jumlahnya tidak bisa saya sebutkan detail di sini. Terus ada barang bergerak berupa mobil dan beberapa alat komunikasi yang akan kita gunakan untuk pembuktian dan mungkin ada beberapa dokumen. Pak, untuk Niki sama Mael sendiri dipindahinnya hari ini, sore ini? Ya. Masing-masing rute? Ya, setelah selesai proses tahap 2 hari ini, maka sesegera mungkin akan kita kembalikan ke penahanan. Pak, uangnya berupa cash atau transfer atau kira-kira ada sampai miliaran atau rekening koran cash atau apa? Ada sekitar 3 sekian miliar. Wow. Miliar. Ya. Ini terbagi dalam cash dan digital atau gimana Pak? Berapa? Terbagi dalam cash dan digital atau gimana? Ada di rekening. Cukup ya? Terima kasih ya. Berkurang Pak ya? Enggak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nih, ada lagi nih, sampai anggota DPR aja dibahas jadi bahan klarifikasi. Please jangan lewat dulu ya. Lumayan buat bahan gibah asik. Gibah guys. Oke, itu ya. Terima kasih
beliau sebagai wakil rakyat mewakili rakyatnya, saya rakyat ya, saya rakyatnya mewakili rakyat yang lain ya. Saya bertanya, Gimana tuh? iya, saya rakyat yang mewakili rakyat yang lain. Saya memang bukan perwakilan rakyat, tetapi izinkan saya juga membela rakyat ya. Terutama dalam tuduhannya tidak fair katanya. Teman-teman media semua kan hadir nih di dalam persidangan. Kan saya bertanya bagian mana yang menurut perwakilan Dewan yang terhormat ini, persidangan ini tidak fair. Bagian mana saya juga pengen tahu, karena kan saya datang ke dalam persidangan itu, saya mendengarkan, saya melihat, menyaksikan, saya juga pengen tahu bagian mana yang dirasa tidak fair. Makanya kan saya ajak, ayo sekali-kali kita datang ke persidangan biar bisa menilainya dengan objektif. Dari awalnya adanya pelaporan, penahanan di PMJ, dan sampai bergulir di persidangan, kan kita menyaksikan semua. Bagian mana yang tidak fair, itu saya bertanya. Asik. Nah, itu dia guys ya, terkait berita dari Nikita Mirzani, dan tadi ada ramalan dari Hardkumai ya, yang mengatakan katanya Nikita Mirzani akan masuk penjara dan Dr. Reza Gladys tidak akan terjerat hukum guys ya. Nah, menurut pendapat kalian gimana? Bisa tulis di kolom komentar seperti biasa ya. Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. See you guys.